Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Saya Yudi Santo dari kelas Magelang membidangi bidang Kespel. Satu kesempatan yang sangat indah ketika saya bisa sharing, bercerita, pengalaman bagaimana kami membentuk PEJ di kelas Magelang. Tentu ada banyak cerita yang bisa kami lakukan, yang bisa kami sampaikan, tetapi karena keterbatasan waktu, saya menyampaikan beberapa hal yang penting saja untuk memberikan motivasi kepada teman-teman yang ada di kelas yang lain. Ada beberapa hal yang sudah kami bentuk sampai saat ini. Kurang lebih ada 71 wirausaha yang ada di kelas Magelang. Ada dalam bentuk jasa, batik, herbal, kuliner, sayur, dan pertanian. Ini merupakan satu bentuk wirausaha yang sangat baik sekali dalam kelas kami, karena ada beberapa pemahaman yang sudah mendasari, yaitu dengan teologi wira swasta, di mana setiap jemaat akan untuk berwira swasta bukan hanya dalam bentuk rohani saja, tetapi juga mengembangkan dalam bentuk perekonomian, supaya apa yang difirmankan Tuhan diberkatilah setiap orang, itu betul-betul dirasakan bagi seluruh jemaat kami ke depan. Dalam rangka kami menyampaikan produk-produk yang ada di kelas Magelang, PEJ, yang saya maksud adalah Kespel, bidang Kespel kelas Magelang, juga membentuk satu grup. Yang pertama adalah di grup WA, kami namakan PEJ kelas Magelang. Semua produk bisa kami baca di sana, bisa kami pahami di sana, dan kami bisa mengerti apa saja produk yang ada di dalam grup WA PEJ kelas Magelang. Yang kedua, kami juga membentuk Facebook PEJ kelas Magelang juga. Ini sangat terbuka bagi seluruh teman-teman, saudara, jemaat yang lain, bukan hanya di kelas Magelang, bahkan di aras Indonesia atau bahkan go internasional. Harapan kami ke depan, PEJ kelas Magelang berjalan baik, dan tentunya juga adanya KPB yang saat ini baru kami kerjakan, yang kami getolkan, supaya nanti keberadaan PEJ di kelas Magelang semakin bertumbuh dengan baik. Satu hal lagi, sampai saat ini kami juga sedang berusaha untuk menyampaikan pembelajaran kepada jemaat secara webinar atau secara online, yang kami bentuk dalam grup Aku Bisa, di mana para warga bertanya langsung kepada para narasumber yang sudah sangat berpengalaman. Jadi jangan ragu-ragu lagi dalam rangka kita bertanya, mengembangkan setiap produk atau usaha yang kita lakukan. Kiranya apa yang menjadi sharing saya, harapan-harapan ke depan ini menjadikan wacana juga untuk teman-teman yang ada di kelas yang lain. Salam semangat berwirausaha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi, perkenalkan saya Pendeta Saryoto. Selain sebagai pendeta, saya juga sebagai wirausaha, terkhusus produk-produk herbal yang sudah beredar di berbagai kota. Saya melayani di GKJ Magelang sudah 26 tahun, di mana GKJ Magelang berada di Klasis Magelang. Klasis Magelang ada 11 gereja. Dari 11 gereja ini ada beragam wirausaha yang dilakukan dari berbagai macam produk yang telah beredar di berbagai tempat. Setiap gereja punya keunikannya masing-masing, di mana ada yang memproduksi sayuran, rempah-rempah atau empon-empon. Demikian juga berbagai bentuk sudah kita kembangkan di Klasis Magelang. Ini adalah Kardik Plus, yaitu ramuan herbal untuk kesehatan jantung, pembuluh darah,
dan mengatasi segala macam penyakit degeneratif lainnya. Kardik ini kami buat dengan bahan-bahan yang spesial. Dari bahan-bahan yang ada, misalnya untuk bawang putih dan bawang lanang, kami mengambil dari Kali Angkrik, yaitu di lereng Gunung Sindoro. Nah, bahan-bahan yang lain adalah jahe merah, jahe emprit, lemon, cuka apel, dan madu murni. Semua bahan itu kami olah untuk mendapatkan sebuah produk yang sangat berkualitas. Dan ini sudah memiliki izin edar. Dengan ramuan-ramuan sejenisnya adalah yang pertama bahwa kami mengolah dari bahan yang benar-benar berkualitas. Yang kedua adalah bahwa kami buat dengan mengikuti standar pengolahan herbal yang baik. Yang ketiga, bahwa ini kami jual dengan harga sosial. Karena apa? Tujuan kami adalah biar banyak orang menjadi sehat sampai usia lanjut, terhindar dari berbagai macam penyakit degeneratif yang sekarang diderita bahkan dari usia muda. Sehat itu adalah pilihan. Surani, saya tinggal di Purworejo. Kenapa saya memakai Kardik? Karena tahun 2004 saya dinyatakan punya penyakit jantung. Ada info bahwa itu dari buatan dari pendeta Saryoto, maka saya ngebel dan kami datang ke sana untuk ambil minuman Kardik itu. Saya minum pada pagi hari, bangun tidur sebelum makan apapun dalam keadaan perut kosong, dan juga malam hari pada waktu mau tidur. Dokternya, "Bu, lah ini tidak ada sumbatan. Ibu baik, jantung ibu baik." Gitu. Saya langsung bilang puji Tuhan, dan tidak hanya untuk diri saya, tetapi juga saya berbagi kepada teman-teman, kepada saudara-saudara saya, orang-orang yang ada di sekitar saya, tidak hanya orang Purworejo, Jakarta ngebel, "Bu, saya dikirimi, Bu, saya juga dikirimi." Sampai sekarang itu banyak yang bukan hanya jemaat atau warga yang minum dan orang-orang di sekitar saya, tetapi banyak orang yang meminumnya. Sampai saat ini akhirnya saya oleh Pak Saryoto disuruh untuk menjadi agen daripada Kardik itu tadi. Ini kesaksian saya, semoga itu juga bermanfaat tidak hanya bagi keluarga saya atau orang-orang di sekitar saya, tetapi bagi banyak orang. Demikian. Sebagai pendeta, saya memberikan bentuk pelayanan holistik kepada warga gereja, di mana pelayanan holistik adalah pelayanan yang menyeluruh, mencakup aspek hidup manusia. Pada awalnya saya memberikan perhatian kepada warga gereja untuk pemberdayaan ekonomi jemaat. Tetapi ketika saya semuanya itu, jemaat tidak begitu tertarik. Maka satu-satunya jalan adalah saya harus punya usaha. Dengan saya punya usaha, harapan saya bisa menginspirasi warga gereja dan masyarakat bahwa di tengah-tengah kesibukan kita tetap bisa menciptakan pekerjaan. Nah, saya mengambil pengolahan tumbuh-tumbuhan untuk menjadi jamu, atau bisa dikatakan juga untuk kesehatan, karena memang bahan-bahan ini sangat berlimpah di Magelang. Bahan-bahan ini mudah kita dapatkan di lingkungan kita, tinggal bagaimana kita mengolah dan menjadi sebuah produk yang berkualitas. Saya memulai wirausaha herbal itu sudah sekitar 14 tahun yang lalu. Awalnya saya
konsumsi sendiri, terus saya bagi-bagikan ke orang yang menerima dan merasa cocok, meminta saya untuk memproduksi. Dan ini merupakan jalan bahwa apa yang kami lakukan supaya bisa menginspirasi banyak orang. Sehingga ketika saya pendampingan kepada jemaat atau masyarakat peningkatan ekonomi atau pemberdayaan, maka karena sudah melihat, mereka tertarik dan mereka mencoba untuk belajar berwirausaha. Berwirausaha dengan ekonomi kreatif itu tidak terlalu sulit sebenarnya, asal kita punya kreatif untuk mengembangkan menjadi sebuah produk. Sebagai contoh bahwa kita di lingkungan kita banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang belum diolah, sehingga rempah atau tumbuh-tumbuhan itu tidak memiliki nilai ekonomi yang cukup baik. Nah, oleh karena itu pada saat ini saya akan menyampaikan atau mengajarkan mengubah sesuatu yang dianggap tidak berguna menjadi sesuatu yang berguna, menjadi sebuah produk. Di mana saya akan mengajarkan membuat sebuah produk dengan bahan dasar yaitu dari daun kersen. Daun kersen yang dipadukan dengan berbagai macam rempah yang tentu akan baik untuk kesehatan, utamanya adalah untuk mengendalikan diabetes, asam urat, menurunkan kadar kolesterol, dan juga penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Nah, apa yang kami lakukan ini melibatkan banyak orang dan juga menginspirasi banyak orang bahwa kita bisa membuat sesuatu dari potensi di sekitar kita menjadi sebuah produk. Nah, kita akan belajar membuat sirup yang bahan dasarnya dari daun kersen dan juga berbagai macam rempah, yaitu yang daun kersen dalam jumlah 1/4 kilo, ditambah dengan kayu manis, ini 2 on, lemon atau juga jeruk nipis, ini sekitar 2 on juga, ditambah cengkeh, ini aja, kapulaga, juga dikira-kira saja, terus jahe merah yang sudah kami kupas, ini sebanyak 1/4, dan juga pandan. Nah, untuk kersen kita rebus. Ini kita potong-potong, jahe kita blender, dan ini kita hancurkan. Ini nanti utuh saja, dan jeruk nipis kita masukkan pada saat nanti sudah hangat atau sudah diangkat dari kompor. Demikian juga bersama-sama dengan bahan yang lain. Ini bisa untuk 2 liter air. Ya, jadi semua bahan ini kita rebus sampai sekitar 1/4 jam setelah mendidih, supaya zat yang ada di dalam tumbuhan ini larut, dan setelah larut maka nanti kita angkat, kita matikan kompor, dan kita tambahkan jeruk nipis, dan setelah dingin kita tambahkan madu atau juga kita tambahkan gula aren. Nah, setelah itu baru kita kemas dalam botol supaya para pembeli juga sangat tertarik, karena ini kan kita bawa dalam jamu kekinian. Ya, jadi kemasan juga menentukan untuk menjadi daya tarik bagi para pembeli. Saat ini kita akan membuat sirup daun kersen. Ya, 1/4 daun kersen kita rebus dengan air sebanyak 3 liter. Daun kersen kita tambah dengan kayu manis.
kita masukkan. Kita tambah dengan jahe merah yang sudah kita geprek sehingga akan mudah larut untuk zat-zat yang ada di dalam ini. Kita masukkan cengkeh. Kita masukkan kapulaga. Setelah itu kita masukkan daun pandan. Menggunakan daun pandan yang cukup banyak. Kita tambahkan gula aren sesuai dengan ukuran. Kita aduk sebentar dan kita tutup. Kita tunggu sampai sekitar 25 menit. Ya, setelah kita rebus, maka tahap terakhir adalah kita masukkan lemon yang kita peras. Selanjutnya menunggu dingin, kita saring dan kita kemas pada botol yang bersih dan tentu yang menarik. Setelah ramuan ini dingin, maka tahap berikutnya adalah kita saring. Saya mengembangkan teologi Rasul Paulus dalam pemberdayaan jemaat dan juga masyarakat, di mana pelayanan gereja tidak hanya di atas mimbar, tetapi juga bagaimana pemberdayaan jemaat dari berbagai aspek. Bukankah Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita, yaitu bagaimana melayani secara holistik. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, maka itu tidak hanya terjadi kesembuhan secara fisik, tapi juga kesembuhan secara iman. Dikatakan bahwa orang buta pulang dengan memuji-muji Tuhan. Selain itu juga kesembuhan secara ekonomi. Ketika ia buta menjadi seorang pengemis, tetapi ketika ia dapat melihat, maka dia juga dapat bekerja atau menjadi orang yang mandiri. Inilah tujuan kami dengan terus mengembangkan teologi Rasul Paulus, dan kenyataan kami lakukan sebagai pendeta dan juga sebagai wirausaha. Ini memang sudah menginspirasi banyak warga gereja, bahkan juga teman-teman pendeta dan juga masyarakat, di mana kami tinggal ini di lingkungan kami. Ketika terjadi pandemi ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Sekarang mereka banyak yang berusaha, entah itu membuat sabun mandi, herbal, membuat jamu, dan juga produk-produk yang lain yang kami ajarkan, dan mereka memasarkan dengan baik sehingga pada saat pandemi ini mereka bisa menciptakan pekerjaan. Sehingga kampung di sini dikenal kampung jamu.